Yuk. Kalau nggak ada yang nanya, ditanya lagi ya. Oke. Questions? Anyone? Remember, if there is no question, then we will be the one who gives you all the questions. Yeah. I wanna ask, Yes, Okay. what is it? but can I use bahasa? Ah, Sure. Susah jelasinnya bahasa Inggris. Jadi Nes mau nanya, Gimana? jadi kan kalau misalkan melakukan research, pastinya butuhkan instrumen kan. Nah di instrumen itu sebenarnya masih juga rada bingung sih untuk memilih instrumen yang tepat untuk solve the problemnya gitu. Nah apalagi juga ada istilah yang namanya tuh pre-post test. Tahu kan pasti pre-test, post-test. iya. Nah itu masih bingung di situ pre-test itu tuh seperti apa dan bagaimana sih, dan post-test itu juga bisa dijelasin nggak? Pretest, post-test ya, Nes ya? Ya. Oke. Ini gue jawab duluan ya. Gue jawab duluan ya teman-teman ya. Jadi kalau ada tambahan boleh ditambahin ya. Jadi kalau pre-test, post-test itu dia itu udah masuk ke dalam instrumen. Kan instrumen itu ada tes, tes sama non tes gitu kan. Itu tes. Yang non tes itu kan ada lagi, ada juga performance test. Nah, kalau post test sama pre test itu, kalau kita lihat ya dari struktur katanya aja, pre itu kan berarti pra test. Nah, itu dilakukan sebelum melakukan research ya, penelitiannya. Jadi untuk mengetahui dulu seberapa jauh kemampuan siswa sebelum kita melakukan tes, atau itu merupakan kita mengetahui permasalahan terlebih dahulu. Misalkan permasalahannya ya ini kemampuannya kurang komprehensif in grammar gitu kan. Nah, kalau kita pengen tahu, kita mau conduct research nih, mesti tahu dulu nih kelemahannya di mana. Itu cara terbaiknya ya, kalau menurut saya pribadi gitu kan. Pre-test itu tes awal, tes sebelum pra. Jadi kita tahu dulu nih, setelah kita melakukan tes itu, kita tahu hasilnya nih, kita tahu weakness-nya mereka, strength-nya mereka di mana gitu kan. Nah, after we conduct the pretest, setelah kita melakukan pretestnya itu, baru kita menjalankan eksperimental kita, riset kita gitu, penelitian kita untuk di treatment, untuk di solve problemnya di situ menggunakan instrumen yang bisa meningkatkan si komprehensif si pembelajaran si anak itu. Jadi misalkan grammar udah tahu skornya berapa, udah tahu kelemahannya berapa, kita kasih media, kita kasih mini games, kita kasih cerita interaktif dalam bentuk itu dalam bentuk researchnya seperti itu. Nah,
setelah kita melakukan special treatment seperti itu, kita melakukan metode atau strategi yang kita tanamkan di research tersebut. Nah, untuk final experimental phase-nya, untuk fase eksperimental terakhirnya itu finalnya, baru kita adakan post test. Post lah. Nah, itu maksudnya untuk melakukan riset itu apakah ada perubahan dalam ada peningkatan dalam pelaksanaan pembelajaran murid kelas tersebut gitu. Jadi pretest itu cara kita untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari siswa. Post testnya itu untuk mengetahui hasil akhir THB lah istilahnya kalau orang zaman dulu mah begitu. Ines, ada tambahan mungkin teman-teman? Ya, tambahan mungkin kan dari kita pasti punya pandangan-pandangan cara menilai anak kita, dan untuk membuat argumen kita kuat harus supaya pandangan kita bukan hanya dari aspek kita doang, itu bukan hanya kayak nebak lah gitu. Kalau kan ada pretest tapi ada bukti dong, ada emang bener nih problem yang kita pandang emang bener adanya. Kayak kuat aja, nggak cuma menebak. Ya, itu benar kata Mama, sebagai bukti lah, sebagai bukti yang kuat bahwa emang ada problem di kelas tersebut, ada problem akademik di situ kan. Jangan sampai kita kayak kita ada pretest itu supaya memang tahu. Ada lagi? Halo? Is there any question? Ada pertanyaan lagi? Ines jelas ya? Iya, jelas. Ines, Okay. Jelas. Jelas, Ada Ines lagi? jelas. Pertanyaannya? Kalau nggak ada, ditanya nih. Serius. Pakai serius gak lagi? Ya udah, tanya aja ya. Ya, jadi ya. Ya udah, tanya aja lah 3 orang. So the question is, can you tadi kan Mamai udah pakai bahasa Indonesia aja. Tadi kan Mamai udah jelasin tentang significance of study. Nah, tolong dong, ada nggak? Nggak deh, nggak langsung aja nunjuk ya. Tolong dong, Firda, jelasin ulang significance of study itu maksudnya apa dan untuk apa dan bagaimana. Thank you, Firda. Nice. Firda. Assalamualaikum, Firda. Firda AFK nih. Away from keyboard dia. Kayaknya pertanyaan kita alihin asik juga nih, Din. Asik, ke Dimas ya. Tapi alihin ke siapa ya? Ke Dimas ya. Ke yang on kamera aja, on kamera. Dimas ya, Dimas. Dim. Kok diem sih Dimas? Dimas. Pada ninggalin HP-nya kali. Jadi Dimas Alif has left. Dimas.
Dimas AFK nih. Dimas AFK Nggak nih. bisa, nggak bisa. Bisa. Tolong, jangan gua tolong. Lu jangan sengaja dikerebut. Sengaja itu, sengaja. Dimas. Ente nih sengaja aja. Ayo dong Mas. Dim. Kok di-unmute lagi sih, Dim? Nggak sengaja. Gimana sih ini? Kok Jangan gua jawab. otomatis unmute terus. Gue yang unmute, kenapa? Unmute lagi, Din. Dimas. Jawab, Din. Gimana sih? Nggak bisa ini. Sebisa lu aja. Sebisa antum aja, sebisa ente aja. Lempar lagi, masa lempar mulu? Dim. Iya, lempar dong. Enggak. Ini sinyalnya jelek ya? Lempar dari Suara gua nggak Firda. jelas kayaknya. Enggak, Jelas. Ada barusan dengar kok suara ente. Tapi kayak robot ya? Enggak. Tolong dong, tolong. Dimas, Firda. Ya udah, Terus nggak bisa gua. Lempar. di-kick aja ya. Lagian. Ayo dong. Dimas, Firda. Melvelsi kayaknya mau jawab itu Melvelsi. Gue aja baru masuk, boy. Makanya itu gue juga baru masuk ini Jack. Suruh main jawab Habis aja. nganterin emak biasa. Ya, kita ulang pertanyaannya. Apa tadi? Gue mau nanya. Enggak. Jadi, tadi kan Mamai jelasin significant of study itu apa. Nah, gue pengen satu orang jelasin ulang significant of study itu apa, kenapa, bagaimana, dan buat siapa. Begitu. Tolong Firda atau Dimas yang jawab. Nggak mau tahu. Firda, Dimas, join diam-diam aja nih. Nggak bisa. Malu udah. Tolong ya. Firda. Firda, ya di-unmute sama dia sendiri. Firda. Dimas kabur. Ya. Ayo jawab, Fir. What? I just come from the bathroom. Oh, Oke, diulang ya pertanyaannya. udah, diulang pertanyaannya. Tadi kan Mamai udah jelasin significant of study itu apa. Nah, tolong dong Firda jelasin ulang significant of study itu apa, kenapa, bukan apa, dan buat siapa. Ya, udah, itu aja. Coba diituin balik ke slide. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh lah, Fir. Gimana dong? Bentar. Bukan yang itu. Yang di introduction. Nah, ya itu. Dah, ini. Udah, ini doang, Fir. Iya. Nggak ada. Emang konsep kita sengaja begini. Nggak ada teksnya, Fir. Nggak ada penjelasan di dalam, iya. Apa ya? Ya. Pertanyaan yang lain dong. Enggak. Tidak. Gue udah nunggu berapa menit, Fir. Iya, bisa dari kamar mandi, sumpah. Lupa izin. Ya udah jawab aja. Tadi kan ikut. Kalau salah dikoreksi.
Yuk. Significance of study. Tadi apa pertanyaannya buat inian, buat siapa? Yang ada buat siapanya? Jelasin ulang deh significance of study itu apa. Udah itu aja intinya. Pokoknya CAR-nya itu, ini kan creating CAR proposal ya kan? Iya. Kalau ya apa namanya, pokoknya mah dia significant of study-nya itu, jadi penelitiannya itu iya gimana ya? Gimana dong? Gimana? Jawab aja nggak apa-apa. Jawab aja, nggak apa-apa. Ini kok tadi koreksi kok. Tenang aja. Pokoknya dia tuh harus apa? Ya pokoknya kalau CR itu kan PTK itu kan emang harus ada apa masalahnya itu apa sih penelitiannya itu ruang lingkupnya cuman terbatas di kelas doang kan, jadi cuma sebatas pembelajaran di dalam kelas doang. Jadi pokoknya gitu dah ya, gimana ya, kok kalau nyambung Gimana? Gimana ya, nggak tahu lah, Menyerah? lewat nyerah. Lurusin. Ya udah jelasin ulang dah Mamai. Jadi nggak ngerti ya. Significant of study itu the importance of study for the broader area of study. Jadi misalkan kayak kelas yang dipakai buat research itu. Nah, the specific question ini maksudnya kayak buat problemnya itu kan masih pertanyaan dan solutionnya nanti gimana. Terus and the target of the study kayak buat teacher, student, principal, school gitu deh. Udah paham belum, Firda? Tadi apa? Prinsipal apa? Gimana sih? Target. Oh. Jadi ditanya balik gue. Bukan ditanya balik, aku kurang clear. Ya udah clear. Ya clear. Oke. Jadi ada yang mau tanya, Raka mau nanya nggak? Can I ask again? Yes, sure. Baru masuk pisan gue. Ente nih. Sure, iya tanya aja. Mau nanya lagi dong. Boleh. Coba dong next slide. Next slide. Next. Tidak. Ini doang. Udah ya, jangan next slide. Ini doang. Ya sih. Oke deh. Gini. Sebenarnya ini masih kebingungan dari Ines sendiri ya. Tapi nggak tahu kalau yang lain. Kan kita tahu kan karakteristik dari CAR dan salah satunya itu ada collaboration. Ya. Throwback dari yang kemarin kuis Mr. Sofyan itu bilang kalau misalkan kalau misalkan tuh how that you are going to collaborate kan waktu pas kuis kemarin kan. Nah, memangnya di Oceanosis ini tuh kita harus melakukannya tuh secara collaborate gitu ya. Dan kalau misalkan kalau misalkan ada karakteristik CAR itu tuh gimana sih? Jadi tuh collaborate itu tuh kalau misalkan gimana sih? Jadi reason satu itu tuh kita melakukan itu secara collaborate atau enggak? Dan kalau misalkan
Iya, kita tuh menjelasinnya tuh di bagian mana gitu loh. Dan banyak kan juga karakteristik dari CAR itu yang harus kita penuhin juga kan. Nah itu tuh kita explain-nya tuh menjelaskan di proposal kita tuh di mana gitu. Masih bingung aja sih itu. Oke. Paham gak sih? Paham. Paham kok, Bang. Ada yang mau jawab? Taruh, gue mau jawab, Din. Oke. Ya, jadi masih bingung ya ada collaboration atau enggak gitu, Nes. Kalau ada, gimana gitu kan, dicantumin di mana gitu di proposalnya Iya. ini. Nah, ya sebenarnya sih itu kalau untuk ini ya, kalau gue, sorry, saya ini kan pernah ngelihat kita tentang action research terutama di classroom. Nah, collaborators itu perlu karena kalau ini kita logikanya aja ya, kalau kita nih kan classroom action research ini hanya dilakukan oleh guru ya, oleh tenaga pendidik gitu. Suara kedengeran kan? Jelas nggak? Jelas. Iya, oke. Soalnya ternyata agak unstable. Iya, jadi itu kan hanya dilakukan oleh guru, yang dimana guru itu kan workspace-nya di kelas, di sekolah ya kan. Perlu adanya kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi ke kepala sekolah dulu. Kan untuk minta izin pasti, karena untuk sebuah research pasti membutuhkan suatu authorization lah, otoritas perizinan gitu kan. Dan juga yang namanya research ada alat-alatnya, pasti perlu juga budget gitu kan, budget. Nah, collaboration pertama yang paling jelas itu sama kepala sekolah untuk perizinan, untuk apa ya untuk meningkatkan pembelajaran gitu. Dan juga itu bisa berkolaborasi sama Wakasek kurikulum gitu kan, biar nanti tahu nih kelemahan yang diimplementasikan di sekolah itu terkhusus pada bidang studi tertentu, itu bagaimana kelemahannya, apa aja kelemahannya. Nah, nanti si kepala sekolah dan si Wakasek kurikulum ini bisa jadi observannya dari si researchernya ini. Nah, itu kan dari segi observannya. Sebenarnya kalau kolaboratif itu kebutuhan sih. Kalau menurut saya ya, menurut me personally itu dilihat dari kebutuhan research-nya. Kalau misalkan research-nya itu kelasnya punya, ya katakanlah punya masalah yang sangat big gitu kan, dalam motivasi, understanding, comprehension gitu kan. Nah, itu bisa aja si teacher tersebut melakukan kolaborasi bersama teacher lainnya untuk membantu nih, untuk meringankan bebannya gitu kan. Karena kan ya agak impossible juga, bukan agak impossible sih, kayak sulit gitu untuk melakukan research sendiri gitu kan. Bahkan seorang ilmuwan di lab pun dia punya asisten lab, begitu kan. Nah di situ analoginya, yang besar aja punya asisten, kenapa yang orang untuk meninjau permasalahan di kelas saja pun nggak ada asistennya gitu kan. Perlu gitu kan. Kalau misalkan satu orang untuk mengajar, satu orang untuk observasi, gitu kan. Dan kalau untuk ditaruh di proposalnya itu, sejauh contoh yang saya lihat sih ya, itu dia itu masuknya ke analysis of study. Jadi need analysisnya itu perlu dilakukan kolaborasi, dan juga nanti
itu nggak dimasukkan ke ini, nggak dimasukkan ke research method, karena research method itu kan cuman metode-metode strategi-strategi yang akan digunakan, instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam pelaksanaan action research ini. Ya seperti itu sih, jelas ya Nes? Ditaruh di ininya ya, di proposalnya itu hanya di analysis sama paling feedback dan suggestion untuk collaborators-nya itu di bagian terakhir, di bagian conclusion. Ya, Seperti paham. itu. Berarti kalau misalkan tadi kata Apis, collaboration itu kebutuhan, berarti nggak harus dong nggak kalau misalkan kita melakukan research itu secara collaboration. Tapi kalau misalkan kayak gitu, nggak sesuai sama karakteristik dari CAR dong. Nggak sesuai ya? Oh, nggak. Paham. Gimana ya? Mungkin tambahan juga, mungkin kalau tanpa kolaborasi sulit juga gitu kan. Bisa juga kolaborasi sama penelitian yang udah dilakukan oleh orang-orang gitu. Buat apa? Buat itu gambaran kita. Jangan sampai kita ngelakuin penelitian yang emang udah ada solusinya. Jadi kalaupun udah ada solusinya, nah itu di-combine lagi sama apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita pecahkan masalahnya. Sulit juga sih kalau emang tanpa ada kolaborasi sendiri, tanpa ada apapun. Butuh validator Penunjang juga. Sih. Butuh validator juga kan di research itu. Ya, sedikit ngurusin aja. Maksudnya sesuai kebutuhan itu, kolaborasi tetap ada, cuman disesuaikan. Kolaborasi jangan sama siapa, jangan sampai terlalu banyak, nanti nggak yang nggak bagian job desk gimana gitu kan. Jangan juga terlalu dikit, nanti malah meribetkan gitu kan, malah merepotkan si researchernya sendiri gitu. Jadi kebutuhan di sini bukan berarti nggak harus ada kolaborasinya, partnernya gitu kan. Tetap ada, cuman disesuaikan sesuai dengan tingkat kesulitan research dan tingkat problem yang ada di kelas tersebut gitu, Ines. Oke. Iya. Kasih. Sama-sama. Thank you. More question? Ada lagi? Aduh, udah lemes. Iya, udah lemes nih. Tutup. Tutup aja kali ya. Tutup aja ya. Capek. Udah. If there's no more question, then we will end today's meeting. Thank you all. Thank you all for joining this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.